Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gendia Rahman dengan NIM 44412330095 dari kelas 4A mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Tatang Sutisna selaku dosen mata kuliah tersebut. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diperintahkan, yaitu untuk mencari jurnal yang membahas tentang analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan karya dari saudara Moh Irfan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul tentang analisis regresi dengan variabel dummy untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa di bidang statistika. Nah, untuk variabel-variabel yang terkandung pada jurnal ini ada beberapa. Yang pertama itu ada variabel Y pastinya, yakni tentang hasil belajar statistika, dimana dengan diindikasikan dengan nilai akhir, yang mana dapat kita nalari bahwasanya variabel Y ini adalah data kuantitatif maksud saya, maaf. Kemudian ada variabel X. Variabel X ini ada beberapa seperti yang di atas ini. Variabel X ini ada 7, yang mana kita bahasanya bisa dinalari dengan variabel-variabel yang seperti jenis kelamin, keaktifan mahasiswa, jurusan sekolah, asal daerah, status organisasi, dan status kerja. Itu dapat kita nalari bahwasanya variabel-variabel tersebut adalah variabel kualitatif. Nah, gimana sih kalau misalkan kualitatif ingin kita ujikan regresi? Itu bisa dengan cara memberikan atau mengkonversikan variabel tersebut ke variabel dummy atau variabel biner. Nah, untuk salah satu contohnya adalah X1 misalkan. Variabel X1 itu kan jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini kan ada laki-laki dan perempuan. Maka kita bisa membinerkan dua variabel tersebut. Dua pilihan tersebut. Misalkan laki-laki itu diindikasikan dengan 1, perempuan itu 0. Seperti itu. Nah, karena yang ditampilkan pada jurnal ini adalah hasil dari penghitungan SPSS, maka saya akan menjelaskan hasil dari beberapa tabel yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama itu ada tabel model summary, seperti yang ada di atas ini. Nah, untuk tabel model summary, seperti yang kita ketahui bahwasanya yang di highlight itu adalah R square atau R kuadrat. Nah, pada tabel di atas itu menunjukkan R square sebesar 0,178, di mana kalau misalkan kita membacanya atau menginterpretasikannya, itu artinya adalah 17,8%, yang mana artinya variabel X1 sampai X7 itu memiliki pengaruh terhadap Y itu sebesar 17,8%, seperti itu. Kemudian untuk tabel yang kedua adalah tabel keragaman atau tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA seperti yang di atas ini itu tuh sebenarnya bisa kita interpretasikan beberapa poin seperti itu. Nah, tapi yang kita akan highlight pada kesempatan kali ini adalah pada variabel p-value atau signifikansi. Nah, untuk p-value atau signifikansi yang di tabel di atas ini adalah 0,00, di mana bahwasanya dapat kita bandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Itu artinya variabel X1 sampai variabel X7 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai Y, karena signifikansi di atas itu tuh lebih kecil daripada alfa, seperti itu. Kemudian untuk tabel yang ketiga itu ada variabel tabel koefisien, maksud saya. Maaf, yang dimana dapat ditunjukkan seperti di atas ini. Yang kita ketahui bahwasanya ketika kita melihat tabel koefisien itu tuh ada variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada variabel jenis kelamin, di mana dengan nilai beta sebesar minus 2056, yang mana itu tuh mengindikasikan bahwasanya adanya hubungan yang negatif dengan nilai p-value itu sebesar 0,136, di mana itu tuh lebih besar daripada 0,05, yang artinya itu tuh tidak signifikan dalam mempengaruhi hasil dari nilai statistika. Jadi artinya entah itu perempuan atau laki-laki itu tuh tidak memiliki pengaruh terhadap nilai statistika. Begitupun dengan variabel-variabel di atas lainnya. Ketika variabel beta itu tuh menghasilkan nilai yang positif, maka memberikan nilai yang signifikan atau pengaruh yang positif, seperti itu. Dan kita bisa melihat juga di p-value atau di signifikansi ketika ada beberapa
yang ternyata variabel aktif organisasi nih misalkan, itu kan P value-nya ternyata 0,349 ya. Nah, itu kan artinya malah tidak signifikan seperti itu, tapi memiliki hubungan yang positif seperti itu. Ketika bisa diindikasikan seperti ini, ketika satu orang melakukan kegiatan organisasi satu satuan, maka akan bertambah nilainya itu sebesar 1059, maksud saya seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya regresi itu kan bisa dituliskan menggunakan persamaan. Nah, persamaannya seperti kalau misalkan kita lihat dari tabel koefisien seperti yang di atas ini, maka akan dapat kita buat persamaannya itu seperti di atas ini. Nah, oke. Mungkin sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf jika terlalu singkat karena saya sebenarnya melihat jurnal ini melihatnya terlalu banyak variabelnya. Jadi saya menginterpretasikan variabel koefisien ini hanya 2 variabel saja, ini tadi jenis kelamin dan aktif organisasi seperti itu. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.